Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Hari ini Maka Motors menghadirkan produk pertamanya mereka, yaitu Maka Cavalry dengan harga Rp35.850.000. Ketika pertama kali membahas tentang motor non Jepang, biasanya saya tuh kepo ingin mereview mengenai build quality-nya. Apakah selevel dengan produk-produk Jepang gitu ya. Terus habis itu saya akan mencoba melihat kayak apa fitur-fiturnya, performanya kayak apa di atas kertas sebelum kita akan lakukan uji empirik, yaitu menggunakan test ride-nya dia, Cavalry ini di track test ride-nya dari Maka Motors. Langsung aja kita ubah-ubah yuk. Nih, Maka Cavalry. Nah, ini dia nih teman-teman sekalian, Maka Motors Cavalry. Jadi secara umum kayak gini teman-teman sekalian. Kalau teman-teman kalian bisa lihat, itu desainnya, basis desainnya dari body itu bener-bener ngarah ke desain dari Maxi Scooter. Dari Maxi Scooter yang memang benar-benar saat ini digandrungi gitu teman-teman sekalian. Dan desainnya itu bisa dibilang, kalau menurut saya ini sporty, itu tajam-tajam, edgy banget. Terutama kalau kita lihat dari depan, itu cakep banget. Dan ini detailnya tuh, ini nih kayak misalkan gini ya teman-teman ya, finishingnya, build quality dari finishingnya itu bener-bener tinggi banget kualitasnya, beneran keren banget. Jadi kita tuh kalau megang ini tuh nggak tajem gitu lah, bener-bener dibuat rounded, walaupun dia tuh tajem lancip, cuman dia rounded di ujungnya. Terus desain dari headlampnya ini kalau menurut saya ini lebih ke arah yang sporty, tajem, ya mungkin lebih sporty ya bila dibandingkan misalkan dengan PCX, dengan NMAX, walaupun ini beda segmen karena ini adalah motor listrik teman-teman sekalian. Nah, jadi kayak gini. Terus ini tuh ada windshieldnya ini fix ya, ternyata tidak bisa divariasikan, dan kita bisa lihat ke bawah ya. Dan ini tuh menggunakan ban tubeless dengan platform yang ring 14 teman-teman sekalian. Dengan desain suspensi itu teman-teman sekalian bisa lihat sini ya, teleskopik, rem cakram, satu piston kaliper, gede banget. Nah, detail dari ininya itu tuh keren sih kalau misalnya, jadi kayak dibuat kayak scoop kayak gitu di bagian bawahnya. Dengan bagian bawah dari headlamp itu dibuat kayak detail ini nih, kayak winglet kayak gitu. Cakep sih kalau menurut saya sih. Terus kalau kita balik lagi ke bagian depan, wah ini nih menarik nih, ya kan? Nih kalau kita lihat pengunciannya masih menggunakan security shutter. Terus handlebarnya itu dibuat detailnya itu benar-benar tinggi ya, lebar, benar-benar Maxi Scooter banget. Dan di tengahnya ada kayak ginian, ini buat apa ya? Bisa buat naro kayak GPS atau apa gitu ya di sini. Buat tempat holder dari ponsel dan segala macem. Nah, ini adalah detail dari Maka. Terus panel saklar sebelah kiri ada hazard, lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, horn, air, reverse mundur kayaknya ya. Nah, ini mode kayaknya nih ya. Ini on off, kill switch. Di bagian depan ada pass beam. Lengkap teman-teman sekalian. Rem belakang, rem depan, remnya nggak pakai ini sih, nggak pakai detail pengunci, dan dia nggak ada handle parking brake karena dia rem belakangnya itu berhubungan dengan rem cakram, dan biasanya rem cakram nggak digabung gitu ya dari handle brake-nya. Ya, dari handle brake-nya tuh nggak ada kayak semacam pengunciannya. Nah, ini teman-teman sekalian, macam banget. Nih, ini adalah penamaannya. Kalau untuk baterainya namanya Interstellar. Ini 4 kW teman-teman sekalian, dengan satu kali charge full itu bisa 160 km. Ini controllernya nih yang menarik nih ya. Namanya O-Series nama controllernya. Dengan motornya adalah namanya Revium. Wah, jadi Maka Motors menamakan sendiri teknologi 3 bagian utama teknologi dari Maka Cavalry ini. Ini teman-teman sekalian, kita bisa lihat ya, nyala nggak ya? Oh, ini nggak nyala. Oh, ini nyala nih teman-teman, keren banget ya. TFT LCD, ada speedometer, ada range-nya, ada regen. Regen ini adalah untuk kita menyimpan energi pada saat pengereman. Banyak banget nih ya, ada suhu, persentase baterai. Wow, ini ada konsumsi listrik. Watt hours per kilometer, ada modenya.
Ya mau pakai mode yang mana nih? Terus habis itu ada odometer, ada trip meter, ada jam, kilometer, torque-nya berapa? Apa namanya? Kayaknya mode torque-nya dan macam-macam, guys ya. Macam-macam ya, keren. Gua nggak tahu nih apa nih. Nah, ini juga ada kayak bar grabnya di sini. Cukup lengkap ya. Tiap LCD ada 2 warna, tapi ini sebenarnya monokrom. Monokrom, namun di beberapa detail itu dikasih kayak warna-warna biru ini. Menarik detailnya ya. Iya. Sementara nih kuncinya nih teman-teman sekalian ya. Di-cut pakai laser. Ada semacam kayak magnetnya di sini untuk TFT. Tuh, jadi dikunci ya. Ini untuk bukanya. Nah, untuk bagian dek tengahnya itu dibuat tinggi. Kenapa? Karena di daerah sini itu ditempatin baterai, teman-teman sekalian. Jadi baterainya ya yang namanya Interstellar itu dibuat 4 kW gede, bisa full sampai 160 km dengan top speed ya, dengan iSeries ini bisa masuk ke 105 km per jam. Wow, keren sih kalau menurut saya sih. Ini keren banget. Terus habis itu kalau kita lihat lagi, dia itu pijakan kakinya ini mirip kayak Maxi Scooter juga. Jadi ada 2 mode, satu mode yang biasa, normal, lalu kita bisa selonjoran di sini. Itu. Dan ini sebenarnya ada subframe dan juga swing arm dipadu oleh suspensi belakang yang ada settingan preloadnya. Lalu ini dia nih. Ini nih motor hubnya yang ditaruh ya namanya motor hub ya, motor yang ditaruh di hub atau ditaruh di velg gitu loh teman-teman sekalian. Ini powernya maksimum bisa sampai 12 kW. Maka Motors bilang ini tuh sampai setara dengan motor-motor skuter 150 cc. Ini bagus ya. Sementara kayak swing armnya itu benar-benar di cover pakai plastik kayak gini, jadi membuat tuh detailnya itu jadi kayak yang gagah gede gitu. Dengan menghadirkan juga spakbor kolong, ini tuh benar-benar ditutup full teman-teman sekalian. Asli. Jadi kalau ada cipratan air pun ketemunya di sono tuh jauh banget ya. Benar-benar safe banget sih di sini nih. Yes. Namanya Cavalry nih. Dan kita bisa lihat lagi detailnya joknya nih ya. Joknya menggunakan 2 detail dari kulit di bagian belakang, di bagian depan. Terus habis itu teman-teman sekalian bisa lihat nih grab railnya dari alloy. Ya, kita coba ini gimana cara bukanya. Oh, seatnya. Wis, ada hingsnya, jadi dia bisa naik sendiri. Jadi nih, nah ini dia teman-teman sekalian. Untuk bagian belakangnya ini 20 liter ya. Wow, ini kerjaan. Terus habis ini nih gede banget. Ini ada chargernya, pasti dalam teman-teman sekalian. Wow. Mantep nih ya. Di sini ada untuk chargernya kayak gini ya. Tuh ya, ini kayak gini charger untuk ngecas ke PLN rumah ya. Jangan terkena air di sini tulisannya. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Nah, nih ya. MKMA. Wah, depannya MK nih. Teman-teman saya cek ini kira-kira buatan mana dengan ini. Coba cek di VIN numbers di Wikipedia deh, gampangnya kayak gitu. Jadi untuk daerah grab rail belakangnya dibaut menggunakan 2 titik tempat. Ini kuat banget ya. Dan ini nih, kita bisa lihat lagi detail dari build quality-nya bener-bener cakep banget. Dan ini tuh bener-bener yang tuh detail pertemuan antara 2 ini dibuat seminimal mungkin. Ini tuh bener-bener bagus. Warna wine red-nya ini juga cukup bagus banget sekalian. Baut-bautnya ya udah setara kayak detail motor-motor Jepang lah kalau menurut saya dari sisi ini ya. Tuh kita bisa lihat lagi ini untuk footpack untuk pembonceng di belakang nih ya. Dan untuk bagian belakangnya ya, ini tuh detail dari lampu belakangnya LED. Ntar kita coba nyalain. Nah, ya. Wow, ini dia nih tuh. Wih, cakep teman-teman sekalian ya. Nah, kalau kita lihat nyalain lampu sen. Wih, lampu sennya. Oh, panjang juga ya sebelah situ. Keren. Bagus banget teman-teman sekalian. Dan ini tuh memang kalau menurut saya di bagian dek tengah ini jauh lebih lebar ya. Bila dibandingkan dengan PCX atau NMAX ini tuh lebih lebar. Ini bisa di apa nih ya? Ini kan ada ginian ya. Oh, buat taruh di bawah bagasi. Maksimum dari beratnya segitu teman-teman sekalian.
Wah, keren ya. Jadi untuk bagian belakangnya, dari belakang itu nggak ada kayak spakbor gitu ya, kayak TLDD aja. Terus ada tempat untuk plat nomor, lampunya dari sini, lampu penerang plat nomor, lampu belakangnya LED. Dan untuk spakbornya dia ada kayak mudguard kayak gitu. Nih, ini kokoh banget nih. Walaupun hanya satu side ya, karena detailnya itu ininya tuh besi teman-teman sekalian. Ininya besi nih, besi atau aluminium ya. Kayaknya aluminium alloy gitu ya. Walaupun ininya tuh ABS bagian belakang atau plastik yang lain, tapi ini jadinya kuat banget, asli kokoh banget. Detailnya cakep banget dan rapi asli. Ini asli rapi banget nih buatan Indonesia. Ya, maka Motos bilang bahwa ini tuh risetnya tuh 3 tahun dan dia itu dikerjakan oleh putra-putra Indonesia. Nah, untuk bagian belakang pengeremannya cakram, untuk piston kaliper, hubnya ini kelihatan dari samping, motor hubnya ini tuh 0 sampai 60 km per jam itu bisa tempuh sampai 4,8 detik. Cepet banget ya. Cakep banget. Wow. Keren banget ya. Ini cakep nih, warna-warnanya ini teman-teman sekalian. Ada warna apa lagi? Nah, ini juga nih. Ini warnanya ini juga bisa dipilih. Ini juga bagus. Ya, medium silver tapi agak-agak gelap. Dan ada warna yang ini juga cakep banget teman-teman sekalian. Ini lagi dicas. Ini menggunakan chargernya kayak begini. Ini warnanya agak-agak bergaya ini ya, bergaya adventure ya. Jadi agak dibuat silver kayak gitu. Bagus. Bannya Maxxis teman-teman sekalian, keren. Lalu apalagi ada beberapa warna lain nih. Wah, ini lagi dites uji nih. Ya, dia menggunakan air sepanjang ini. Ini menggunakan warna biru. Ini juga cakep banget birunya. Teman-teman sekalian ya. Warna biru dop ya, biru lembayun kayak gitu. Terus ada 2 warna lain yaitu putih nih. Bagus banget juga. Nih teman-teman sekalian bisa lihat ya. Putihnya gloss teman-teman sekalian. Ya, dan juga hitamnya gloss. Nah, dibanderol ya sekarang pada saat perilisan ini seharga Rp35.850.000. Wow. Nih ya teman-teman sekalian. Ini keren banget ya, dan menurut saya sih cukup value for the money. Itu aja. Mungkin kalau misalkan teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa simak terus konten-konten dari TMC Vlog di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.